Jazakallah khair, eh, Bapak MC. Ya, luar biasa Pak Yanari yang sudah memandu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ولا رسول بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, bahagia kita saat ini. Alhamdulillah Allah masih tetap mencurahkan berbagai macam nikmat, ya, apalagi saat ini nikmat yang spesial, berada di majelis Al-Quran, berusaha untuk dekat dengan Al-Quran, berusaha memenuhi keinginan Allah untuk lebih baik berhubungan dengan Quran. Luar biasa. Mudah-mudahan niat baik kita, langkah kita, perjuangan kita, dan pengorbanan kita di malam hari ini menjadi catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus cara kita dalam mensyukuri nikmat yang berlimpah. Salat dan salam atas Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya, termasuk kita semua. Baik sahabat, gimana, sehat semua ya? Harapannya tentu sehat walafiat ya. Walau bisa jadi di antara kita juga ada yang sakit tapi berusaha keras untuk gabung di sini. Wah, luar biasa ya perjuangannya. Dan kalaupun nyatanya kita tidak tahu nih, di antara kita ada yang tidak bisa hadir karena sakit, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkannya dan mudah-mudahan menjadi penggugur dosa baginya. Dan bagi saudara kita yang masih dalam perjalanan, ya, semoga dilancarkan ya perjalanannya sampai selamat sampai di rumah gitu ya. Dan tentu juga kita doakan bagi saudara kita yang saat ini Allah Subhanahu wa taala uji ya, terutama saudara kita di Palestina ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan buat mereka ya, diberikan kesabaran dan keteguhan hati dan diturunkan sakinah bagi mereka ya. Sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke materi, mari kita membuka pembahasan kita dengan tilawah yang insya Allah saya akan membacakan tilawahnya surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat yang ke 12 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Sadaqallahul Adzim. Sahabat Quran rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian bacaan surat Al-Hujurat ya, dari ayat 13 sampai terakhir. Dari ayat 12 sampai terakhir. Mudah-mudahan menjadi catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang mendengarkan dan membacakannya, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat Quran rahmat Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita membahas tentang materi kita yang tadi sudah 1 pekan ya, sudah diinformasikan ya tentang materinya. Apa yang kita bahas ya ini, cara membaca sukun guna keindahan tilawah. Kenapa bicara sukun berdampak kepada keindahan bacaan? Karena ternyata bacaan sukun ini kalau kita kembali kepada karakteristik ya tilawah yang pernah kita bahas, nah di antaranya ya adalah mengalir ya, mengalir. Jadi bacaan Quran itu tidak ada yang dipotong-potong ya, tidak ada yang tidak ada yang mengikuti alur bahasa kita yang dipotong-potong gitu ya. Contoh, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Atau hanya kepadamu saya percaya. Jadi ada potongan-potongan kayak gitu. Nah, sementara baca Quran tidak demikian ya. Saya menekankan ini karena ada juga yang pernah menyinggung masalah ini, tapi kami melihat ini tidak mengikuti aturan main di dalam baca Quran. Jadi disangkanya baca Quran itu harus disamakan dengan bahasa kita sehari-hari, tidak bisa. Justru kita yang mengikuti alur baca Quran. Jadi bukan bahasa kita mengikuti alur bahasa kita mengatur alur baca Quran, tidak boleh. Ya seperti dalam bahasa Al-Quran misalkan surat Al-Fatihah.
Kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita melakukannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak bisa kita ikuti ya alur bahasa kita, yang bahasa kita dipotong, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nggak bisa jadi dipaksa ya ke bahasa kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Dan tidak tepat gitu ya. Nah, oleh karenanya kembali lagi bahwa aturan main di dalam baca Quran itu karakteristiknya itu harus mengalir, tidak ada yang potong-potong. Baru berhenti itu ada apa namanya? Ada tujuannya ya. Karena wakaf, di mana wakafnya juga tujuan untuk menarik nafas, atau sudah selesai pembahasannya baik itu dari segi lafaz maupun makna. Nah, begitu. Atau memang dicontohkan bacaannya berhentinya di sana. Nah, itu dicontohkan ini tentu melalui sanad di mana guru mencontohkannya, ternyata contohnya seperti itu, maka kita ikuti dan berhenti di sana kalau memang dicontohkan untuk berhenti. Nah, demikian ya. Nah, lalu bagaimana dengan pembahasan sukun ini? Nah, ternyata sukun ini akan memberikan keindahan baca dikarenakan mengikuti karakteristik tilawah itu sendiri. Yang pertama yang kita bahas itu apa? Mengalir, gitu ya, mengalir. Dan ternyata sukun atau bacaan mati pada huruf-huruf atau dalam bahasa kita ini adalah konsonan ya, konsonan gitu. Itu mengalirkan bacaan. Jadi hadirnya sukun itu mengalirkan bacaan. Gitu ya, mengalirkan bacaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Jadi matinya tetap menyambungkan suara, tidak diputus-putus. Begitu. Ya. Makanya di sini kita coba mempelajari tentang bagaimana cara membaca sukun yang kemudian pada tertentu ada sukun yang harus dialihkan gitu. Sehingga kesannya baca Quran itu benar-benar mengalir, bukan diputus-putus gitu. Ya, bahkan huruf yang tadinya suara terputus ya, maka harus dipaksa untuk mengalir gitu. Dan nanti apa itu? Nanti pelan-pelan ya. Nah, itu kita coba pahami tentang kenapa harus membahas sukun. Jadi tidak sekedar masalah sukun itu sendiri, tapi ternyata ada penekanan bahwa dengan kita membaca sukun yang benar itu akan mengalirkan bacaan, dan ketika mengalir itu akan berdampak kepada karakter baca Quran yang memang benar-benar ketika membaca itu menjadi indah begitu ya. Baik, sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba bahas satu-satu. Secara umum ya, secara umum bahwa membaca Quran bil khusus kaitan dengan huruf sukun itu semuanya huruf itu mengalir. Itu dulu. Ya, semua mengalir. Nah, baru kita temukan ada huruf yang tertahan. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas kaitan dengan masalah makharijul huruf dan sifat. Membahas tentang di mana huruf itu keluar dan bagaimana cara mengeluarkannya. Nah, ternyata di sana sebenarnya pembahasan utamanya. Tapi kita ambil aja sebagian dari pembahasan itu untuk kita bawa ke sini berkaitan dengan khususon, berkaitan dengan masalah sukun. Bahwa ternyata bacaan huruf yang ada ketika matinya itu adalah mengalir. Itu dulu. Keumumannya seperti itu. Ya, mengalir. Mati mengalir. Wa idz akhadna, mati mengalir. Alhamdu an'amta, bismi mengalir. Ya, tidak ada yang ditahan. Nah, barulah ya ada huruf yang memiliki sifat yang tertahan. Ya, memiliki sifat yang tertahan. Tertahan itu gimana? Coba ngetesnya saat mati. Ya, kalau sin kan kalau dimatikan as, ketika ditahan lama tetap aja bunyi. Za, al, gitu ya. Fa, af. Nah, gitu. Nah, tapi ada huruf yang tertahan. Ketika dimatikan itu tertahan. Bahkan ketika divokalkan juga diawali dengan suara yang tertahan. Gitu. Tapi tidak semua. Namanya juga kecuali. Nah, kecuali sedikit. Gitu.
Apa saja huruf itu? Nah, yang sudah belajar huruf yang ada huruf qalqalahnya. Nah, itu ya, yang memiliki sifat qalqalah maksudnya. Huruf yang memiliki sifat qalqalah. Nah, itu sifat dasarnya itu apa? Syiddah. Nah, ini akan dibahas detail nanti di tahap yang kedua ya. Nah, syiddah itu apa? Yaitu suara yang tertahan. Nah, yaitu hurufnya apa? Nah, kita lihat sini ya. Eh, hurufnya baju di toko. Nah, itu. Oke, maaf ini saya lupa ini ya. Gitu ya. Oke. Bahasan huruf sukun qalqalah gitu. Sukun pada huruf qalqalah, sukun qalqalah. Nah, kenapa kita fokus ke sini? Karena memang sedikit nih, kita bahas yang dulu sedikit begitu. Karena kalau yang banyak sebenarnya itu akan mudah karena keumumannya adalah mengalir gitu. Tapi ada hal yang spesial begitu ya, yang sedikit ini yaitu huruf qalqalah. Nah, dasarnya huruf qalqalah ini adalah sifatnya syiddah, kuat. Ya, kuat, syiddah. Ya. Sehingga kalau disebut itu mati dulu yang kemudian baru bunyinya itu ketika divokalkan. Ya. Yaitu huruf apa? Baju di toko, ya. Baju di toko, ya. Baju di toko. Nah, ini. Ba. Nah, baru bunyi itu ketika divokalkan. Beda dengan huruf yang lain kan, huruf sin. Belum divokalkan udah bunyi. Sa, si. Nah, gitu ya. Kalau ini ba. Kalau jim divokalkan ja. Jadi baru bunyi itu ketika divokalkan. Da, ko, ko. Nah, begitu. Nah, yang jadi masalahnya adalah ketika sukun atau mati. Nah, ketika mati, maka ini akan menabrak karakter baca Quran yang tadi, yaitu memiliki sifat apa? Mengalir. Itu. Nah, berarti kalau kita coba matikan huruf kelima huruf ini kan, ba dimatikan ab. Ab. Nah, kita ambil contoh hablun. Nah, putus kan suaranya itu. Jim ya dimatikan aj. Aj. Ambil contoh ajrun, putus suara itu. Hablun ajrun. Begitu tuh juga dal. Ya, huruf dal ketika divokalkan da, ketika dimatikan ad. Ad. Ambil contoh lam yalid wa lam yulad. Nah, ketika mati itu putus suaranya. Gitu ya, putus. Begitu juga huruf to. Ketika dimatikan out. Out. Ambil contoh out amahum. Ya. Qaf out. Iqra. Nah, itu sifat dasarnya. Nah, sementara baca Quran itu harus mengalir. Nah, gitu ya. Mengalir, maka datanglah qalqalah untuk mengalirkan bacaan bunyi suara yang tertahan pada 5 huruf ini. Gitu, ya. Jadi artinya juga bahwa tujuan qalqalah itu adalah untuk mengalirkan suara yang tadinya tertahan, gitu. Ya. Kita ambil contoh tadi, hablun kan tertahan tuh, hablun. Kalau digrafikan suara itu begini. Tek, pas mati langsung lurus, hablun. Nah, seharusnya tidak boleh ya. Grafik itu baca Quran lalu dia putus. Itu nggak boleh. Dia terus mengalir, ya. Barulah nanti ada pengecualian tertentu ya. Tapi keumumannya seperti itu. Ketika kita ngaji terus suara itu mengalir, bunyi, tidak ada yang putus. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Suara terus mengalir, tidak ada yang putus. Nah, kembali lagi pada huruf ini ya, yang tadinya memutuskan suara karena memang sifatnya syiddah, maka datanglah qalqalah untuk mengalirkan bacaan. Ini poinnya ya, sahabat. Ya, kenapa bicara masalah sukun? Karena ternyata ada huruf tertentu yang ketika dimatikan itu akan memutuskan suara sehingga kesannya baca Quran jadi terputus suaranya atau tertahan. Padahal karakteristik baca Quran itu harus mengalir. Nah, lalu gimana cara mengalirkan bacaan qalqalah ini? Mari kita bahas satu-satu. Konsentrasi ya sahabat-sahabat.
Ini pelajaran insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Sekaligus juga kalau saya ulang lagi ya apa yang pernah disampaikan, kalau sahabat sudah bisa maka ambil metodenya. Kalaupun juga metodenya udah saya sudah bisa metode untuk menyampaikannya, alhamdulillah. Tinggal kita kuatkan ya semangat kita untuk silaturahim di tempat ini. Nah gitu. Jadi banyak manfaatnya insya Allah. Baik. Apa saja? Mohon maaf kalau ada big sound suaranya. Oke. Mana? Oke. Syarat atau hal yang harus dipenuhi bicara masalah qalqalah ini apa? Satu, tentu qalqalah itu muncul harus dalam kondisi dia sukun atau disungkunkan. Jadi ketika vokal ya nggak diqalqalah gitu ya. Ya. Faqadara, ko-nya tetap ya vokal, tidak mantul itu. Ya jelas. Jadi yang diqalqalahkan itu saat sukun. Itu dipastikan dulu bahwa dia sukun atau disukunkan. Contoh ahadun ya, ahadun, ahade. Nah, gitu ya. Kalau sukun kode. Nah, ini contohnya. Itu dulu. Nah, itu pertama. Yang kedua yang harus kita penuhi dalam qalqalah itu apa? Saat mati ya dia nisful harokah. Ya. Nisful harokah ini bukan setengah harokat dalam hitungan ketukan. Nisful harokah ini adalah setengah vokal. Yaitu tidak ke I, tidak ke I, tidak ke A, tidak ke I, tidak ke U gitu. Jadi kalau baca ahadu tidak ke ahadu, tidak gitu. Ahada yaitu vokal, itu bukan lagi sukun ya dalam menerapkan qalqalah. Jadi tidak ke A, tidak ke I, tidak ke U gitu. Tadi gimana ini? Ya nisfu setengah dari itu. Nah, setelah dipraktekkan dan dicoba untuk mengikuti ya, mengikuti alur yang dicontohkan oleh guru-guru kita, maka ternyata condongnya itu justru ke e, ahad, nah, ke de, ya, jim, aj, nah gitu. Jadi setengah vokal itu tidak ke aja, gitu, ij atau ija, tidak, ij, jadi ke e. Ya, mudahnya seperti itu, ya, setengah vokal. Kita ambil contoh di sini, ya, babi bu, aba ibi aba ibi ubu, jelas ya vokalnya aba ibi ubu. Jadi saat dimatikan atau mati aba ibe ube be, nah gitu. Kalau bahasa Sunda itu ke eu ya, ya, be gitu. Je ajrun. Nanti kita coba latihan ya. Ini dulu persyaratannya ya. Saat qalqalah pastikan dia sukun. Yang kedua, pastikan bunyi sukunnya itu setengah vokal. Ya, tidak ke A, tidak ke I, tidak ke U. Itu dulu. Nanti kita coba latihan ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita penuhi adalah kekuatan bunyi qalqalahnya. Nah, ini ya, kekuatan bunyi qalqalahnya sama dengan vokalnya. Hampir sama. Ya. Artinya bahwa qalqalah ini harus terdengar jelas, pantulannya jelas. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Ketika vokalnya umpamanya ahadu, ahade. Nah, qalqalahnya tetap terdengar jelas. Jadi tidak qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, tidak begitu, jangan ditahan-tahan. Nanti kalau ditanya mana qalqalahnya di hati, nah nggak bisa. Ini hati mah urusan cinta, sayang ya. Oke, jadi qalqalah itu harus terdengar. Makanya juga ini jadi apa namanya sebuah penegasan juga bahwa kemarin awal-awal kita bahas bagaimana baca Quran itu adalah dengan disuarakan. Kenapa? Ya karena bagaimana mungkin kita tahu bahwa itu qalqalah kalau tidak disuarakan gitu. Bagaimana kita mempraktikkan qalqalah kalau tidak disuarakan gitu. Makanya nih baca Quran itu harus terdengar dan artinya setiap aturan main itu juga terdengar termasuk aturan qalqalah. Nah, gitu. Terdengar ya? Jelas. Dan itu hampir sama dengan vokal gitu. Ahadu, ahade. Ya. Kasaba, kasabe. Kedengaran jelas ya. Kasabe. Ya.
aja aja wajah aja ajarun, misalkan difokalkan aja aja, ya aja ini terdengar jelas ya. Masuk falaqo kedengaran ya. Wasato. Nah, jadi eh, harus terdengar ya, kekuatan pantulannya sama dengan vokal ya, jadi nggak boleh disembunyikan gitu ya. Namanya juga qalqalah ya, memantulkan bunyi ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ya. Sebelum kita praktek ya. Praktek nanti dengarkan saja apa yang saya bacakan nanti ya. Oke, yang keempat. Nah, memantul itu karena tujuan mantul itu mengalir, maka bunyi qalqalah itu juga harus mengalir gitu. Ya. Bunyinya harus mengalir. Jadi jangan sampai bunyi qalqalah tapi masih terkesan tertahan. Nah, ini konsentrasi sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini qalqalahnya sudah benar, sudah terdengar. Ya, sudah terdengar ya, tapi belum benar. Contoh, ajrun, ajrun. J-nya kan kedengaran. Ajrun, kasab, kasab. Nah, pastikan bunyi seperti itu terdengar qalqalahnya tapi belum mengalir. Maka di sini harus coba perhatikan bahwa prinsipnya qalqalah itu adalah mengalirkan bacaan. Artinya saat mempraktekkan juga membuktikan bahwa itu mengalir gitu. Nah, gimana nih mengalirnya? Nah, kita ambil contoh dan kita langsung praktek di sini ya. Yang di sebelah kanan itu ada pola latihan untuk qalqalah ya. Saya contohkan babi ibu, aba ibi ubu, abe ibe ube, abe ibe ube kasabe. Oke, saya contohkan contoh yang pertama. Abe ibe ube kasabe. Yang kedua, mari kita bedakan abe ibe ube kasabe. Oke. Pastikan bahwa contoh yang kedua mantul iya. Tapi masih ada kesan tertahan. Karena tujuan qalqalah itu harus mengalir. Sekali lagi, contoh pertama abe ibe ube kasabe. Yang kedua abe ibe ube kasabe. Nah, maka yang benarnya adalah yang pertama. Karena yang kedua betul ada qalqalahnya, pantulannya ada, tapi masih mengesankan tertahan alias tidak mengalir ya. Nah, mari kita ambil yang pertamanya gitu ya. Ayo kita praktekkan di rumah, ambil contoh-contoh huruf ya dari 5 huruf ini ya untuk dipraktekkan. Kita coba ikuti aja dulu contoh yang saya sampaikan di kali ini. Kita ulang lagi dari huruf ba ya. Aba ibi ubu, aba ibe ube. Oke, kita langsung ambil contoh. Tapi mengambil contoh pola yang terakhir ini. Aba ibe ube kasabe. Aba ibe ube hablun. Oke, ambil contoh yang ada di ujung, ada yang di tengah. Sekali lagi. Aba ibe ube kasabe. Aba ibe ube hablun. Bisa ya? Harus mengalir ya. Jangan sampai masih ada kesan tertahan. Sekali lagi. Aba ibe ube kasabe. Aba ibe ube hablun. Nah, mengalir ya. Sip. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa insya Allah. Oke. Untuk huruf ba. Sekarang huruf jim. Ya, huruf jim. Jajiju. Aja iji uju. Aja ije uje. Keje ya. Aja ije uje. Ambil contoh.
ije, uje, ajrun. Ije, uje, ajrun. Di ujung, ije, uje, kharaja. ije, uje, kharaja. Kharaja. Langsung. Buruje. Kalau ada yang panjang sebelumnya. Langsung. Buruje. Kharaja. Bisa ya? Kita ulang lagi. Ije, uje, ajrun. Bagian tengah. Sekali lagi. Ije, uje, ajrun. Di ujung. Ije, uje, kharaja. ije, uje, kharaja. Sip, bisa ya? Insya Allah. Jadi langsung ya. Jangan ditahan-tahan. Lepas saja. J aja langsung. Ya. J. Aje. 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 Sip. Lanjut ke contoh yang lain, ke huruf yang ketiga ya. Tadi udah ba sudah, jim udah, sekarang dal. Dadidu. Ada idi udu. Ada ide ude. Sekali lagi. Ada ide ude. Sip. Matikan kemudian ambil contoh. Ada ide ude ahade. Lagi. Ada ide ude ahade. De. Latih. De langsung. Ahade. Ahade. Oke. Sekali lagi. Ada ide ude ahade. Sip. Bisa ya? Kita ambil contoh yang tengah. Ada ide ude ahade. Ada ide ude lam yalid wa lam yulad. Sekaligus tengah dan akhir ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Oke. Tengah, ujung itu udah hampir sama. Walau ada juga ulama menyatakan bunyinya untuk tengah itu sedikit berkurang dibandingkan ujung. It's okay. Ya. Apa-apa. Yang penting bunyi qalqalah itu harus berkesan mengalir. Lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Gitu ya. Jadi tidak lam yalid wa lam yulad. Nah, itu masih kesannya tertahan. Bisa ya bedakannya? Saya contohkan yang benarnya lam yalid wa lam yulad, mengalir. Tidak yang kedua, lam yalid wa lam yulad. Nah, jangan sampai ditahan. Yulad, tidak. Yulad, yulad. Sip. Sahabat Quran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa diikuti dan saya yakin insyaallah semuanya bisa mengikutinya ya. Baik, sudah 3 huruf. Bagaimana dengan huruf keempat dan kelima? Nah, ini penting nih. Keempat dan kelima. Sahabat Quran, untuk keempat dan kelima ini beda dengan 3 huruf sebelumnya. Oke. Apa bedanya? Nah, ini memang lagi-lagi pembahasan bagian kedua nih. Yang insya Allah mudah-mudahan panjang usia kita semua, sehat walafiat ya. Kita akan bahas level 2, tahap 2, yaitu apa? Makharijul huruf dan sifat. Nah, ini kaitan dengan sifat. Ternyata huruf qaf dan ta ini memiliki sifat yang saat disebut itu mengangkat pangkal lidah sehingga melahirkan bunyi yang tebal. Nah, gitu ya. Atau seperti bukan berarti sama ya, seperti aja, yaitu pengucapan o dalam bahasa kita. Toko. Nah, gitu ya. Seperti itu, tapi tidak sama. Karena ini kalau toko bibir yang dimonyongkan. Kalau baca Quran ya, itu pangkal lidah yang diangkat sehingga seperti o, po, nah gitu. Nah, saat disebut dengan cara seperti itu, maka matinya juga pangkal lidah tetap diangkat sehingga menghasilkan bunyi tebal, tidak ke e seperti bunyi huruf ba, jim dan dal ketika qalqalah be, je, de, tidak. Kalau qaf dan to ini ya tebal bunyinya.
Ya, saat dimatikan atau mati itu dia qalqalahnya tebal. Contoh untuk pertama yang mana nih? Yang mudah. Kita ambil yang mudah dulu, qaf ya, jangan dulu to ya, qaf. Padahal dua-duanya sama aja, sulit gitu ya. Tapi kita bebas untuk memilih ya. Saya ambil yang qaf dulu. Pangkal lidah. Ko ya. Ko pangkal lidah. Jangan ke tenggorokan ya. Ya. Karena kami dulu sebelum belajar itu sepertinya fasih ketika menyebut qaf itu di tenggorokan, padahal salah ya. Makhraj qaf itu adalah di pangkal lidah. Ko. Tidak ko itu terlalu dalam ya. Itu dilak-lakan jadinya ya. Ko. Nah, ketika dia dimatikan ko kiku matikan aku iko uko. Nah, jadi kembali matinya di pangkal lidahnya. Aku iko uko. Nah, gitu. Ya. Bisa ya? Coba lagi. Kita ambil pola yang ini yang kita latih ya sebelumnya. Babibu berarti qaqiqu qaqiqu aqaiqiuqu vokal ya. Aqaiqiuqu. Nah, ketika mati aqaiquuqu. Nah, kenapanya ini bahasannya nanti level 2 nih. Tapi intinya dia karena pangkal lidah diangkat. Selesai. Sehingga bunyinya itu tetap mengesankan tebal karena pangkal lidah diangkat. Maka setiap huruf qaf yang dimatikan atau yang mati, maka dia harus bunyi qalqalan seperti itu. Ya, kita ambil contoh. Iqra. Nah, itu ya. Sekali lagi. Iqra. Di pertengahan kata. Di ujung. Falaq. Dicoba lagi ya. Iqra. Di ujung. Falaq. Ya, dan banyak kita temukan di surat Al-Falaq contohnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Khalaq. Ya. Fala uqsimu bisyafaq. Wah, udah banyak tuh ya. Nanti bisa dilatih. Begitu bunyi untuk qaf. Ya, jadi bedakan ya dengan bunyi huruf ba, jim dan dal. Nah, untuk 3 huruf ini ke e, ya be, je, de. Tapi kalau huruf qaf, tidak lagi ke, bukan ya, ko, alko, ya, falako, iqra. Nah, itu. Jadi tidak ikra, itu salah. Kecuali bahasa Indonesia silakan aja ya. Jadi kalau udah ngaji, ya tidak lagi baca ikra, tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, begitu. Sip. Ini bagi sahabat-sahabat yang sudah masuk di kelas talaki, nah ini siap-siap ya mempraktikkan qalqalah yang benar di hadapan para guru-guru ya. Insya Allah, alhamdulillah sahabat-sahabat yang sudah ikut ini luar biasa laporan ke saya, semangatnya luar biasa ya. Mudah-mudahan istiqomah sahabat-sahabat ya, dan kami harapkan itu karena ini yang menjadi tujuan kita. Ya, belajar ini tidak sebatas ilmu, hati-hati. Ya, hati-hati tidak sebatas ilmu, tapi harus dilanjut dengan praktek. Dan karena itu yang paling utamanya. Nah, gitu ya. Karena apalah artinya ilmu tanpa diberi praktekan gitu. Ini menjadi masuk ke kategori doa Nabi ya, yang sampai minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena berbahaya ilmu yang tidak bermanfaat itu. Karena tidak dipraktekkan ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Nah, insyaallah sahabat Quran, saya yakin dipraktekkan dan coba juga nanti disetorkan face to face sama para gurunya. Sip. Kita lanjut huruf yang kelima, yang terakhir ya. Yang kelima. Bagi yang belum masih kurang paham nanti sampaikan pertanyaannya di chat ya, di kolom chat.
Insya Allah para admin sudah siap untuk membacakan nanti insya Allah ya. Tapi selesaikan dulu ya, selesaikan dulu. Biar nanti ternyata pertanyaannya dijawab pada saat ini. Jadi selesaikan dulu materinya. Oke, yang keempat, yang kelima ya, huruf yang kelima adalah huruf to. Nah, sifatnya ini sama dengan huruf qaf. Cuman diingat dulu letaknya karena ini beda hurufnya, tapi sifatnya tadi sama, yaitu apa? Pangkal lidah yang diangkat. Po. Nah, kalau tidak diangkat jadi ta. Diangkat po. Ya, po. Ya, pangkal lidah diangkat. Nah, kita coba saat divokalkan potitu, potitu, atau iti utu. Nah, saat mati atau dimatikan atau ito uto. Hati-hati tidak terpengaruh oleh huruf sebelumnya. Mau vokal apa saja, ya, mau vokal apa saja, tetap bunyinya tebal, sama hanya dengan huruf qaf tadi. Kalau qaf kan alko, ilko, uko, sama kan bunyinya, didahului vokal a, i ataupun u. Demikian hanya untuk to, alko, ilko, uto. Kita ambil contoh. Alto, ilto, uto, alto, amahum. Sekali lagi. Alto, ilto, uto, alto, amahum. Alto, ilto, uto, fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna. Fawasato asbato, langsung ya, langsung, jangan ditahan-tahan. Asbato, tidak asbato, hato, nah, asbato. Fawasatona, tidak fawasatona, satona. Fawasatona, nah, karena harus berkesan mengalir. Nah, ya, sahabat Quran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah bacaan qalqalah pada 5 huruf. Ya, 5 huruf yang dipastikan caranya sudah ada 4. Pastikan dulu sukun, yang kedua setengah vokal, tidak boleh ke a, ke i atau ke u, ya, setengah dari itu. Kemudian yang ketiga kekuatan pantulannya hampir sama dengan vokalnya. Dan yang keempat, mengalir. Sip, mengalir. Baik, sahabat Quran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai jam berapakah ini? 20.19. Baik. Masih ada waktu. Saya akan melanjutkan pembahasannya. Yang berikutnya, nah ini udah siap-siap mengangkat tangan nih. Kalau bertanya kita ini aja dulu, langsung ke chat ya, ngetik ya di chatting. Oke, di kolom chat. Berikutnya apa yang harus kita penuhi? Ya, yaitu yang kelima sekarang. Bagaimana dengan huruf qalqalah yang posisinya terakhir, yang dimana kita akan membaca qalqalahnya, namun dia bertasydid. Nah, gitu ya. Atau mudahnya bagaimana mengqalqalahkan huruf tasydid. Nah, itu mudahnya ya. Ya. Bagaimana memantulkan bacaan huruf qalqalah yang bertasydid. Ya udah, jawabannya ini. Penuhi dulu harokat tasydidnya. Ketukan tasydid. Tasydid berapa harokat? 2 harokat. Jangan lupa. Ya, 2 harokat. Kita ambil contoh di sini. Abba, ibbi, ubbu. Itu kan tasydid. Penuhi dulu tasydidnya. Kalau memang 2 harokat, 2 harokat. Tapi kan keumumannya udah 2 harokat. Nggak ada lebih, nggak ada kurang. Gitu ya. Nah, ketika kembali ke metode kita kemarin, kalau tasydid gimana? 2 harokat. Sama dengan panjang mat. Kola. Sekali ngayun kan? Kola. Berapa huruf tuh? 3 huruf kan? Qaf, alif, dan la. Kola. Nah,
Abba ketika tasdid, abba berapa huruf? 3. Ababa aslinya. Sama sekali ngayun, gitu ya. Sama sekali ngayunnya mat. Qala abba. Oke. Penuhi dulu itu. Nah, baru berikutnya, nah ini ya, ambil prinsip yang kelima nih ya. Penuhi harokat tasdid, kemudian baru harokat ujungnya kita ganti dengan nisful harokah pada poin yang sebelumnya. Ini yang poin yang ke B, ya, yang kedua. Setengah vokal. Jadi ganti yang tadinya vokal A, I, U, ya. Kita ambil contoh tadi abba, ibi, ubu, ganti babibunya dengan setengah vokal. Gimana cara setengah vokalnya? Ya kembali ke bahasan tadi, ya. Be. Ah, gitu. Jadi gimana nih cara mempraktekannya? Kalau tadi abba, ibi, ubu, ganti vokalnya. Abbe, ibbe, ubbe. Nah, kadarnya sama ya. Pastikan sekali ngayun. Abba, ketika disukunkan, abbe, ukurannya sama ya. Nggak boleh dipercepat. Tasdid seperti itu 2 harokat, maka penuhi tasdidnya. Abba, abbe, ibbi, ibbe, ubbu, ubbe, watabbe. Nah, jadi ternyata prakteknya watabba itu adalah watabbe. Gitu. Ya, oke bisa ya? Insya Allah ya. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan huruf yang tidak bertasydid. Ya, masih ambil contoh yang ini, huruf ba-nya. Kalau tanpa tasydid, a, b, i, b, u, b. Yang bertasydid langsung kol-kolah. Ab, ib, ub, watab. Gimana? Bisa paham ya? Bisa dipraktekkan sekalian ya. Paham tapi prakteknya ya udah praktekin aja dulu ya. Oke, udah paham alhamdulillah. Coba dipraktekkan itu. Ukurannya sama dengan ukuran menahannya dengan apa namanya? Menahannya dengan panjang, sama dengan panjang itu ya. Qala itu qala begitu. Oke, baik. Sahabat Quran buat Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh dalam membaca huruf qalqalah yang bertasydid. Gitu ya. Demikian halnya untuk huruf jim, dal dan qaf. Ya. Sama itu. Ya. Kita ambil contoh. Kalau jim a, j, i, j, u, j mengalir tanpa ditahan. Sekali lagi a, j, i, j, u, j. Nah, sekarang ditasdidkan tanpa qalqalah dulu. Aja, iji, uju. Ganti ujungnya dengan nisful harokah, setengah harokat. Aj, ij, uj, al-hajj. Nah, gitu. Ya, bisa ya? Coba sekali lagi ya. Mengalir tanpa ditahan berarti dia huruf tanpa tasdid. Aj, ij, uj. Ambil contoh ajrun, bisa ya? Aj, ij, uj, ajrun. Sekarang tasdid. Langsung qalqalah aj, ij, uj, al-hajj. Bisa. Oke, insyaallah bisa. Sekarang huruf to. Maaf, huruf dal, huruf dal. Dal, ya. Ade, ide, ude. Berarti tidak bertasydid ya, mengalir. Ade, ide, ude. Sekarang bertasydid. Kita vokalkan dulu. Ada, iddi, uddu. Sekarang kalau kola yang bertasydid. Ad, id, ud, yarud. Nah, itu
Kalau yang bertasydid, pastikan dia menahan seukuran tasydid itu sendiri, yaitu 2 harokat. Dengan metode kita ada sekali mengayun suara. Ad, yarud. Sip. Berikutnya huruf qaf. Kita loncat tidak ke to ya, karena tidak ditemukan to ujung yang bertasydid. Ya. Jadi nggak usah berinovasi tidak henti gitu. Karena memang tidak ada, nggak usah dicari contohnya. Oke, qaf saja. Qaf langsung qaf apa? Tasydid, tanpa tasydid ko uqo. Tasydid kita vokalkan dulu. Ko iqi uqu. Kolkolakan. Ingat tasydid dengan sekali ngayun. Aqqa iqqa uqqa al-haqqa dzalikal yaumul haqqa. Nah, begitu sahabat dalam membaca huruf yang bertasydid. Artinya ada perbedaan ketika tidak bertasydid dengan bertasydid. Yang tidak bertasydid dia harus mengalir. Kasab, ahad, aj, gitu ya. Tapi kalau udah tasydid ditahan dulu 2 harokat baru dipantulkan. Ya, watab, al-hajj, yarud, al-haqq. Sahabat Quran buat Allah Subhanahu wa taala. Satu pernyataan yang menjadi kekuatan buat kita di dalam urusan memantulkan huruf yang tidak bertasydid dengan yang bertasydid. Apa itu? Perhatikan. Ketika kita membaca, kita ambil contoh aja langsung. Tulisan ini, coba perhatikan. Prakteknya gimana tadi? Watab. Bagaimana kalau saya membaca watab? Kalau watab berarti huruf ba-nya berapa? 1. Kalau watab berarti ba-nya berapa? 2. Karena bertasydid. Artinya ketika nyatanya tulisan itu bertasydid, watab ba ketika divokalkan, tapi ketika kita membacanya bukan watab tapi membaca watab, berarti kita sudah mengurangi 1 huruf Al-Quran. Gitu ya. Sekali lagi, ketika kita membaca tulisan watabba yang tadi kita sudah contohkan praktek bacaannya, dia harus ditahan dulu baru mantul watab. Lalu kita membaca tulisan ini dengan watab, berarti kita sudah mengurangi 1 huruf Al-Quran. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Kalau seperti itu adanya kita praktekkan, lalu apa arti taba? Kalau tabba ditasydidkan lalu praktek kokolahnya tab, itu artinya binasa, celaka. Lalu bagaimana kalau kita membacanya watab? Berarti taba tulisannya itu artinya apa? Silakan dicari masing-masing di kamus ya. PR buat sahabat-sahabat. Ya. Nah begitulah betapa pentingnya kita mempelajari qalqalah dengan benar sehingga akan melahirkan makna yang benar pula. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah. Kembali ke Bapak MC. Ya, syukron. Jazakallah Ustadz atas ilmunya. Masya Allah. Tanpa gampang-gampang susah Ustadz. Ya, saya sampai terbengong-bengong ini tadi sambil praktek juga mengikuti Ustadz. Ya, semoga sahabat Quran dirahmati Allah bisa perlahan-lahan bisa mempraktekannya ya. Apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi ya. Karena ini semoga bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan sehari-hari dalam bacaan Quran kita. Amin amin ya Allah amin. Baik, sahabat Quran yang dirahmati Allah,
kita akan masuk ke sesi talaki. Perlu kami sampaikan di sini untuk yang nanti ditunjuk bahwa ada tambahan khusus yaitu membacakan tagline, yaitu bacaannya tahsin Quran best, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Sekali lagi, tahsin Quran best, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Dan program ini bisa terselenggara dengan dukungan dana umat, dan kita doakan semoga Allah melimpahkan dengan pahala yang berlimpah serta balasan surga untuk yang telah mendukung program ini. Dan bagi sahabat Quran yang ingin berpartisipasi mendukung program ini, silahkan klik link yang telah diberikan oleh admin di kolom chat. Baik, tak berlama-lama lagi, langsung saja, tampaknya sudah ada. Ini langsung silakan sahabat Dini Hidayanti ya. Oh, nggak apa-apa, udah kadung ditunjuk. Silahkan, mungkin bekal untuk praktiknya nanti. Baik, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Prakteknya surat favorit nih, ya. Silakan di surat Al-Ikhlas dulu. Jangan lupa tagline-nya. Silahkan. Tahsin Quran best, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Mangga. Baik, langsung baca saja, Ustaz. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik. Sadaqallahul azim. Silakan yang lain. Baik, berikutnya kami minta sahabat Quran Rohmah dari Malang. Rohmah Malang. Jangan lupa tagline-nya. Iya, Ustaz. Mangga tagline. Indahnya tilawah, gitu nggih, lupa saya. Tahsin Quran best. Tahsin Quran best, Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Iya, mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Sadaqallahul azim. Oke. Lanjut. Kami minta sahabat Quran Purwanto, silahkan. Jangan lupa tagline. Tahsin Quran best, baguskan, indahkan tilawah. Oh ya, tahsin Quran best, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut. Baik, berikutnya kami beri kesempatan kepada sahabat Quran Arif Triadi. Siap, sekarang saat tahsin Quran best, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut. Baik. Baik, kami beri kesempatan kepada sahabat Quran Ummu Ghifari. Silahkan. Ummu Ghifari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, sudah 5 peserta sahabat Quran yang sudah menyetorkan bacaan surat Al-Ikhlas. Bagus ya. Luar biasa, keren-keren bacanya ya. Nah, mantap ya. Atau mungkin karena ini surat favorit, coba surat yang lain. Nah, itu suudzon itu ya. Insya Allah kita coba nanti di forum Talaki untuk mempraktekkan bacaan-bacaan yang menantang. Oke. Sebelum kita bahas lanjutan bacaan kita, alhamdulillah untuk 3 sahabat yang tadi sudah baca yang terakhir itu luar biasa, udah keren, bagus ya. Hanya saja untuk yang pertama dan kedua ya masih kesannya tertahan. Ahadi, ringan saja mantulnya ahadi. Jadi tidak tertekan kuat begitu ya. Karena fungsinya qalqalah itu untuk mengalirkan, tidak kesan kuat. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yulad. Nah gitu ya, langsung ya. Ahad. Apalagi pada surat-surat yang lain nanti coba dilatih ya. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab, lepas ya. Waqab, hasad gitu ya. Uqad, jadi langsung lepas. Nah itu alhamdulillah sudah bagus ya. Nanti kalau menantang lagi bisa bedakan qalqalah yang bertasydid dengan tidak di surat Al-Lahab ya. Surat Al-Lahab, saya kira alangkah baiknya ini saya minta 2 orang untuk mempraktekkan surat Al-Lahab ini. Silakan Bapak MC. Maaf, lewat ya. Nah ini. Oke, silakan ditunjuk. Baik, kami tunjuk sahabat Quran Herianto Jakarta. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Oke, barakallahu fiik. Berikutnya. Baik, berikutnya ada sahabat Quran Iman Nurzaman. Silahkan. Baik, tagline-nya. Saya sampai kelupaan tagline. Afwan. Baik, Ustaz. Tahsin Quran, Bes. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Bangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Mohon maaf, dengan siapa tadi? Iman, Ustaz. Pak Iman. Oke. Jazakallah khair, sahabat Iman. Syukran, Ustaz. Oke, dicukupkan ya untuk talakinya. Mohon maaf, waktunya terbatas. Saya mau komentari dulu apa yang dibacakan oleh sahabat Quran Iman dan Herianto. Alhamdulillah, sahabat Iman luar biasa. Kolkolanya udah oke, gunanya juga sudah bagus ya. Membedakan kolkolah mana yang bertasydid dengan tidak bertasydid. Nah, buat sahabat Quran Herianto, hati-hati, ini harus diingat juga materi sebelumnya. Ada gunah di sana, hati-hati, harus ditahan. Tabbat yada abi lahabin wa. Nah, tanwin ketemu waw idgham bi gunnah. Ya, harus ditahan, ukurannya 2 kali tasydid. Yang kedua, tadi yang baru saja dibahas, watab, bedakan dengan yang tidak bertasydid. Yang tidak bertasydid pada ujung ayat yang kedua, kasab, lepas, kasab, tapi tidak sama halnya dengan ayat yang pertama, dia bertasydid, watab, harus ditahan ya, nggak boleh watab, berarti udah ada beda maknanya, dan bahkan bisa disimpulkan bukan lagi beda makna, tapi bahkan tidak bermakna. Nah, itu hati-hati ya. Jadi nggak boleh watab, berarti banyak satu. Sementara di situ 2 dengan isyarat tasydid. Watab yang bermakna celaka. Itu ya. Sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu dulu untuk kaitan dengan masalah bacaan surat Al-Lahab dan juga tadi sudah dibacakan surat Al-Ikhlas. Sahabat Quran, karena waktu yang terbatas, kesimpulan awal. Karena pekan depan insya Allah kita akan lanjutkan lagi, masih tetap masalah sukun dan masalah bacaan sukun qalqalah dan selain qalqalah. Bahwa betapa pentingnya kita membaca yang benar saat mengucapkan huruf-huruf qalqalah. Ya, terutama guna untuk mengindahkan bacaan. Dan sebenarnya indahnya ini adalah dampak sebenarnya. Yang utamanya bahwa ketika kita benar bacaan sukun itu akan mengalirkan bacaan, ya, bacaan Al-Quran. Nah, kebalikannya ketika kita salah membacanya, yang tadinya bukan qalqalah lalu kita qalqalahkan huruf itu padahal bukan huruf qalqalah. Nah, ini akan masalah, gitu ya. Yang kebalikannya, yang seharusnya mantul lalu kita tidak mantul, itu juga masalah. Nah, oleh karenanya mari kita perbaiki terus bacaan huruf sukun kita sehingga akan melahirkan atau berdampak pada bacaan yang indah dan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan lisan kita untuk melafadzkan Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan pula perjuangan kita menjadi catatan amal insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu dulu untuk sementara, dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan sukun ini pada pertemuan pekan depan insya Allah. Kembali ke MC. Baik, syukran jazakallah Ustaz. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, waktu jualah yang memisahkan kita. Tak terasa sekarang sudah pukul 20.45. Oh ya, sebagai catatan, malam hari ini jumlah kehadiran alhamdulillah Ustadz kembali rekor. Total tadi tercatat sempat menyentuh angka 402 peserta. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Sekali lagi program ini terselenggara atas dukungan dari Dana Umat. Dan mari kita doakan semoga Allah membalas dengan pahala yang berlimpah dan dianugerahkan surganya.
Bagi sahabat Quran yang ingin berpartisipasi dalam mendukung program ini, silakan klik link yang dikirim oleh admin di kolom chat. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Ustadz? Adakah yang mau yang bertanya di kolom chat? Ada, Ustadz. Mau ada beberapa, apa mau dikasih waktu dulu untuk dijawab? Silakan dibacakan aja dulu. Baik. Ada ini, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara belajar membaca Al-Quran tidak lahan jali? Saya suaranya pales, jadi mengaji kedengaran kurang enak karena sering lahan jali. Ini saya kurang mengerti. Iya, maksudnya itu adalah kesalahan yang berat. Kesalahan berat itu identik pada kesalahan di dalam tertukar huruf, gitu ya, tertukar harokat. Nah ini atau bacaan yang pendek menjadi panjang, panjang menjadi pendek. Nah ini solusinya memang butuh volume baca yang banyak, gitu ya. Jadi banyak latihan intinya, banyak latihan agar refleks membacakan Al-Quran itu. Kemudian yang tidak kalah penting saat kita mempraktekkan baca atau saat kita belajar, konsentrasi penuh pada membedakan kaitan dengan huruf-huruf, ya. Oh ini kalau titik di atas kho, titik di bawah jim, tidak pada titik ha misalkan, ya. Konsentrasi memang tahap awal itu ya memang berat, gitu ya. Harus memikirkan, begitu ya. Termasuk dalam urusan panjang, ya kemarin kita bahas, oh ya ternyata ini ada perbedaan panjang 2 harokat, 5 harokat, 6 harokat dan seterusnya. Harus konsisten, seimbang dan seterusnya. Nah seperti ini memang tahap awal itu ya kita benar-benar konsentrasi penuh, begitu ya, memikirkan hurufnya, memikirkan panjang pendeknya, ditambah lagi aturan main tadi harus dengung, kol-kola dan seterusnya. Itu wajar. Nah, artinya ini butuh kesabaran kita untuk terus mempraktekkan. Yang kedua, yang tidak kalah penting juga adalah coba belajar punya target, gitu ya. Dibuat target. Nah itu nih penting. Jadi artinya gini. Saya seringkali salahnya dari segi huruf nih. Ya udah konsentrasi aja huruf, gitu. Nah, hari ini saya fokus nih membedakan huruf kho mana ha misalkan, ya. Bedakan huruf sin, shin besar dan seterusnya. Itu harus ditarget, gitu ya. Kemudian esokan hari ditarget nih konsistensi panjang nih, atau memperhatikan mana yang panjang mana yang pendek, ya gitu. Harus ada target-target saat kita memulai baca, begitu. Nah sebelum juga kita materi yang nanti akan banyak nih materi ke depan nih, ya kita baru tahap pertama ini, gitu. Jadi buatlah target-target saat kita membaca, mempraktikkan bacaan. Dan yang tidak kalah penting adalah bingkai dengan kesabaran, ya. Karena dengan kesabaran ini akan kita berusaha keras untuk melakukan apapun aturannya, gitu ya. Karena sabar ini, sahabat-sahabat, tidak hanya berkaitan dengan menghadapi musibah yang menimpa kita, tapi juga sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Masih ada waktu Ustaz? Atau masih? Silakan masih. Ini Ustaz, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghilangkan kolkolah pada huruf sukun selain huruf kolkolah? Mungkin maksudnya pantulan kali ya? Betul. Iya betul. Ini memang saya masih menunda pembahasannya, kan level pembahasan masih nanti ya. Tapi intinya gini, kita buat dulu prinsip awal atau ambil prinsip dasar kita. Pertanyaannya muncul gini, apakah dalam keseharian kita ada yang mantul tidak? Itu dulu. Ya, ada nggak dalam keseharian kita ngobrol mantul? Hei, Neng tolong ambilkan sendal jepit saya, gitu. Sendal jepit, ya nggak ada, sendal jepit aja. Nah artinya ini ada yang over, apakah istilahnya over apa gitu, overacting atau over apa gitu ya, maksa-maksakan dalam baca Quran. Gitu. Padahal keseharian kita itu tidak ada mantul, kenapa harus maksa mantul pada baca Quran gitu? Padahal datangnya kolkolah itu pada huruf tertentu, itu juga ada aturan gitu. Nah, jadi uniknya kita itu tanpa ada aturan tapi mantul, dan kelihatannya benar cara mantulnya tapi bukan pada tempatnya. Itu yang disebut dengan tawalud. Nah, itu ya. Nah, insya Allah akan dibahas ulang nanti di
pekan yang akan datang. Mudah-mudahan sehat ya, panjang umur semuanya insyaallah ya. Itu dulu. Baik. Ini berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Kak, Afwan Kak. Saya mau tanya, kalau kita berhenti di tengah ayat, di sana ada qalqalah sugro. Kalau kita wakaf di sana, apakah akan menjadi qalqalah kubro dan dibaca seperti qalqalah bertasdid? Oke, sip. Nah, ini pertanyaannya lagi-lagi ini sudah mulai detail ya. Karena masih banyak catatan-catatan yang memang harus disampaikan pekan depan gitu ya. Nah, termasuk ini. Oke. Istilah-istilah tadi ada kubro, sugro, dan kenapa saya tidak menyebut istilah itu? Nah, insya Allah akan dibahas juga pada pekan yang akan datang. Tapi seperti yang tadi disampaikan, ini sebagai jawaban singkatnya. Sebenarnya kalau kita praktek tadi surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, persis sama, tidak ada perbedaan. Lam yalid, buktinya gitu kan, walam yulad, bandingkan dengan kata kedua sama, ketika disatukan lam yalid walam lam yalid, sama. Jadi tidak menjadi beda gara-gara berhenti pada tempat tertentu. Membedakannya itu ya tasdid dengan tidak bertasdid, itu saja, ditambah dengan sifat huruf. Nah, itu juga akan diperkuat minggu depan insyaallah. Gitu ya.